Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Balance Scorecard. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nazila Kasaputra dengan NIM 230215050. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Putri dengan NIM 23020151109. Saya Azhar Islami Ramadan dengan NIM 23020150099. Saya Jana Zara dengan NIM 23020150060. Yang pertama, di sini saya ingin membahas basic konsep dari Balance Scorecard atau BSC. Nah, BSC ini menerjemahkan visi atau strategi perusahaan ke dalam tujuan yang lebih operasional. Nah, strategi ini diterjemahkan kembali ke dalam 4 perspektif yang berbeda. Yang pertama ada financial perspektif, yang kedua ada customer perspektif, ketiga ada internal business process perspektif, lalu yang terakhir ada learning and growth perspektif. Selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang 4 perspektif yang ada di dalam balance scorecard. Yang pertama ada financial perspektif. Ini tuh menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lain. Misalkan, kita ya perusahaan ingin meningkatkan profit sebesar 10% tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Nah, cara untuk mendapatkan profit sebesar 10% ini ada di dalam perspektif lainnya. Misalkan di perspektif pelanggan atau customer perspektif. Ini tuh mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. Maksudnya, pelanggan dan segmen pasar mana yang akan kita sasar untuk mendapatkan profit sebesar 10%. Lalu ada perspektif internal business process. Ini menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemilik. Ini tuh jadi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan profit sebesar 10%. Yang terakhir ada perspektif learning and growth. Ini tuh mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Jadi, kemampuan apa saja yang kita butuhkan untuk mendukung kita mendapatkan profit sebesar 10% yang ingin kita capai. Selanjutnya ada strategi and translation. Nah, strategi and translation ini berupaya mengimplementasikan strategi yang dimiliki oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Nah, bisa kita lihat di gambar. Di paling atas ada visi dan strategi. Nah, visi dan strategi ini tuh kita terjemahkan ke dalam 4 perspektif yang berbeda. Ada keuangan, pelanggan, proses, dan infrastruktur. Nah, dari 4 perspektif tersebut kita terjemahkan lagi ke bawah. Ada tujuan, ukuran, target, dan inisiatifnya. Performance measures atau ukuran kinerja must be balanced between, yaitu harus seimbang antara ukuran lead atau penggerak kinerja, yaitu faktor-faktor yang menggerakkan kinerja masa depan. Contohnya, jumlah jam pelatihan karyawan. Selanjutnya ini ada ukuran lag, yaitu ukuran output, ukuran hasil dari usaha di masa lalu. Contohnya, profitabilitas pelanggan. Kemudian ada ukuran objektif, yaitu ukuran yang bisa langsung dihitung dan diverifikasi. Contohnya itu pangsa pasar. Nah, sedangkan ukuran subjektif itu lebih sulit dihitung dan lebih bersifat praduga. Contohnya kemampuan karyawan. Selanjutnya ini ada ukuran keuangan atau financial, yaitu ukuran yang dinyatakan dalam istilah moneter. Sedangkan non-finansial atau ukuran keuangan ini menggunakan unit-unit non-moneter. Contohnya biaya per unit dan jumlah pelanggan yang tidak puas. Kemudian ada ukuran eksternal, yaitu berkaitan dengan pelanggan dan pemegang saham. Contohnya kepuasan pelanggan dan pengembalian atas investasi. Dan yang terakhir ini adalah ukuran internal, yaitu ukuran yang berkaitan dengan proses dan kemampuan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Contohnya efisiensi proses dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, linking performance measure strategi atau strategi pengukuran kinerja terhubung. Nah, jadi strategi yang dapat diuji atau testable strategi ini dapat diartikan sebagai suatu set tujuan yang saling berhubungan yang mengarah pada tujuan keseluruhan. Jadi di sini tuh hubungan sebab akibat yang dimana untuk memastikan setiap ukuran kinerja itu benar-benar mendukung strategi. Nah, balanced scorecard ini menekankan hubungan sebab akibat.
Artinya setiap indikator harus membentuk rangkaian jika maka yang logis. Contohnya itu pernyataan jika maka yang menghubungkan pelatihan tentang kualitas terhadap kenaikan profitabilitas. Contohnya seperti jika para insinyur desain menerima pelatihan khusus, maka mereka dapat mendesain ulang produk untuk menurunkan jumlah unit yang cacat. Jika jumlah unit yang cacat turun, maka kepuasan pelanggannya ini akan meningkat. Nah, jika kepuasan pelanggannya meningkat, maka pangsa pasarnya itu akan meningkat. Dan jika pangsa pasarnya meningkat, maka penjualan akan meningkat. Dan jika penjualannya meningkat, maka labanya akan meningkat. Nah, rangkaian ini itu menunjukkan bagaimana aktivitas internal atau training dan redesign akhirnya mempengaruhi hasil keuangan perusahaan. Nah, ini tuh membuat strateginya dapat diuji atau tadi testable karena setiap hubungannya itu dapat diukur. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat pada tampilan 16-13. Nah, kita melihat sebuah peta strategi yang menggambarkan bagaimana upaya peningkatan kualitas ini dapat menghasilkan peningkatan kinerja keuangan. Nah, peta ini itu disusun berdasarkan hubungan sebab akibat antar perspektif balance scorecard. Nah, strategi ini tuh dimulai dari perspektif infrastruktur, yaitu pelatihan kualitas. Dengan pelatihan, karyawan memiliki kemampuan lebih baik untuk melakukan perancangan ulang produk. Nah, kegiatan redesign ini itu mempengaruhi perspektif proses internal dan menghasilkan penurunan unit yang cacat. Ketika cacatnya menurun, pelanggan merasakan peningkatan kualitas produk. Nah, sehingga kepuasan mereka juga meningkat. Nah, kepuasan yang lebih tinggi ini berkontribusi pada peningkatan pangsa pasar di perspektif pelanggan. Dampak ini kemudian masuk ke perspektif keuangan, yang dimana ketika pangsa pasarnya naik, penjualannya juga ikut meningkat. Nah, dan pada akhirnya itu mendorong kenaikan laba. Alur lengkap ini tuh mulai dari pelatihan hingga peningkatan laba itu menunjukkan bahwa strategi ini merupakan strategi yang dapat diuji karena setiap langkahnya itu memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dan dapat diukur. Dengan kata lain, peta strategi ini membantu organisasi memastikan bahwa investasi pada kualitas benar-benar menghasilkan dampak finansial yang positif. Kemudian yang selanjutnya ini ada strategi feedback, yaitu proses penting dalam balance scorecard yang memastikan strategi tidak hanya dijalankan tetapi juga diuji efektivitasnya secara berkelanjutan. Nah, ada dua jenis umpan balik yang perlu dipahami, yaitu yang pertama itu ada single loop dan yang kedua itu ada double loop feedback. Nah, jadi single loop feedback ini berfokus pada efektivitas implementasi. Umpan balik ini itu muncul ketika hasilnya tidak tercapai karena pelaksanaan strateginya tidak optimal. Misalnya, perusahaan ini menargetkan 40 jam pelatihan kualitas tetapi hanya memberikan 10 jam saja. Nah, akibatnya jumlah produk cacatnya itu tetap tinggi dan paksa pasarnya tidak meningkat. Nah, di dalam kasus ini masalahnya itu terletak pada implementasi, bukan strateginya. Nah, pertanyaan utamanya ini adalah apakah rencananya ini sudah dijalankan dengan benar? Kemudian berbeda dengan double loop feedback, yaitu mengevaluasi validitas strategi itu sendiri. Nah, ini tuh terjadi ketika semua penggerak kinerjanya itu sudah tercapai, pelatihannya berjalan baik, terus redesign-nya dilakukan, terus cacatnya juga menurun, tetapi hasil akhirnya seperti pangsa pasar atau pendapatan tetapnya itu tidak bergerak. Nah, ini itu menunjukkan bahwa asumsi strategi itu mungkin salah. Misalnya, pelanggannya mungkin tidak terlalu peduli kualitas atau kompetitornya itu mengganti strategi harganya. Nah, pada tahap ini pertanyaannya itu bukan lagi bagaimana strategi dijalankan, melainkan apakah strateginya tepat. Nah, dengan memahami kedua mekanisme umpan balik ini, organisasi dapat membedakan apakah mereka perlu memperbaiki cara menjalankan strategi atau justru perlu menyusun ulang strategi ini itu sendiri. Nah, inilah inti dari strategi feedback dalam balance scorecard. Oke, selanjutnya ada financial perspective atau perspektif keuangan. Di sini ada tiga tema penting dan masing-masing temanya itu memiliki tujuan dan ukurannya masing-masing. Untuk tema pertama itu ada revenue growth atau pertumbuhan pendapatan. Tujuannya itu yang pertama ada menaikkan jumlah produk baru,
Lalu yang kedua ada membuat aplikasi baru untuk produk yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada mengembangkan pelanggan dan pasar baru. Yang keempat itu ada mengadopsi strategi penetapan harga baru. Lalu untuk ukurannya itu yang pertama dengan persentase pendapatan dari produk baru. Lalu yang kedua ada dengan persentase pendapatan dari aplikasi baru. Yang ketiga itu dengan persentase pendapatan dari sumber baru. Lalu yang keempat itu melalui profitabilitas produk dan pelanggan. Dan selanjutnya yang kedua di sini ada cost reduction atau penurunan biaya. Ya, ada tujuannya yaitu pertama menurunkan biaya produk per unit, lalu kedua ada menurunkan biaya pelanggan per unit, lalu yang ketiga ada menurunkan biaya jalur distribusi. Dan dengan ukurannya yaitu yang pertama dengan biaya produk per unit, lalu kedua ada biaya pelanggan per unit, yang ketiga ada biaya per jalur distribusi. Dan yang ketiga itu ada pemanfaatan aset. Yang pertama itu ada tujuannya yaitu memperbaiki manfaat aset. Yang kedua itu ada ukuran yaitu dengan laba atas investasi atau ROI. Lalu yang kedua dengan nilai tambah ekonomi atau EVA. Selanjutnya ada customer perspective atau perspektif pelanggan. Ya, dalam perspektif ini itu mendefinisikan dan memilih pelanggan dan segmen pasar di mana suatu perusahaan ini tuh sudah memutuskan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Dan dalam perspektif ini itu ada 5 tujuan utama. Yang pertama itu adalah pangsa pasar, yang dimana pangsa pasar ini itu diukur dengan persentase pasar. Lalu yang kedua di sini ada retensi pelanggan, yang dimana ini tuh dengan ukuran persentase pertumbuhan bisnis dari pelanggan yang sudah ada dan persentase pelanggan yang akan kembali lagi gitu untuk membeli. Lalu yang ketiga di sini ada akuisisi pelanggan, yang dimana ukurannya itu adalah dengan jumlah pelanggan baru gitu. Yang keempat di sini ada keputusan pelanggan, yang dimana ukurannya itu dengan tingkat dari survei kepuasan pelanggan. Lalu yang kelima di sini ada profitabilitas pelanggan, yang dimana ukurannya itu profitabilitas individual dan segmen pelanggan itu sendiri. Oke, dalam perspektif pelanggan ini ada yang namanya realisasi dan pengorbanan. Realisasi itu adalah apa yang diterima oleh pelanggan, dan realisasi ini tuh ada beberapa poin penting. Yang pertama itu ada fungsi produk, lalu yang kedua ada kualitas produk, yang ketiga itu ada keandalan pengiriman, yang keempat itu ada waktu respons pengiriman, lalu yang terakhir itu ada citra dan reputasi. Sedangkan pengorbanan yaitu apa yang diberikan oleh pelanggan itu. Yang pertama itu ada harga produk, yang kedua ada waktu belajar menggunakan produk, lalu yang ketiga ada biaya operasional, yang keempat itu ada biaya pemeliharaan, yang kelima itu ada biaya pembuangan, dan yang terakhir itu ada biaya pasca pembelian. Oke, selanjutnya dalam perspektif customer itu ada yang namanya ukuran nilai kerja. Ukuran nilai kerja ini ada 6 poin penting. Yang pertama itu ada harga, yang kedua ada biaya pasca pembelian, yang ketiga itu ada tingkat kepuasan fitur, yang keempat itu ada persentase barang dikembalikan, yang kelima itu ada persentase pengiriman tepat waktu, yang keenam itu ada tingkat pengenalan produk. Lalu seperti yang sudah dimention dalam ukuran nilai kerja sebelumnya, ini ada yang namanya post purchase cost atau biaya pasca pembelian. Nah, yang dimaksud inilah biaya yang dikeluarkan customer setelah mereka membeli suatu produk. Contohnya, ada seorang customer yang membeli mobil. Mobil ini kan membutuhkan maintenance ya, untuk jangka panjang atau jangka pendeknya. Nah, biaya maintenance inilah biaya yang disebut dengan biaya pasca pembelian. Seperti itu. Jadi contohnya misalnya customer ini dia membeli mobil dengan harga yang murah, tapi untuk perawatannya itu dia mahal. Nah, kasus ini tuh bisa dikatakan biaya pasca pembeliannya itu tinggi dikarenakan biaya perawatannya mahal, walaupun dia membeli mobil dengan harga yang murah. Nah, biaya pasca pembelian tinggi ini tuh membuat nilainya tuh menjadi rendah gitu. Maksudnya adalah customer akan lebih banyak mempertimbangkan untuk membeli atau tidak dari produk ini gitu. Nah, karena
nilainya rendah atau menjadi customer ini berpikir lebih sering gitu ya, mempertimbangkannya lebih sering apakah dia akan membeli produk ini atau tidak, maka solusi dari suatu perusahaan adalah memproduksi barang yang biaya pasca pembeliannya itu rendah. Selanjutnya di sini ada perspektif proses, yaitu proses adalah sarana menciptakan nilai pelanggan dan pemegang saham. Jadi, perspektif proses itu mencakup identifikasi proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Dan ada tabel perspektif proses, yaitu ada tujuannya sama ukurannya. Tujuan dari inovasi ini, yang pertama itu meningkatkan jumlah produk baru, terus meningkatkan produk yang dimiliki, menurunkan waktu pengembangan produk baru, dan ukurannya jumlah produk baru versus yang direncanakan, presentasi pendapatan dari produk yang dimiliki, waktu pemasaran dari awal hingga akhir. Terus ada operasional, yang tujuannya itu meningkatkan kualitas proses, yang ukurannya itu ada biaya kualitas, hasil output, presentasi unit cacat. Lalu tujuan yang kedua dari operasional itu ada meningkatkan efisiensi proses, dan ukurannya itu ada tren biaya unit dan output atau input. Terus ada menurunkan waktu pemesanan, yaitu ukurannya waktu, siklus, dan velositas MCA. Dan yang terakhir ada tujuan dari pelayanan pasca penjualan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, terus meningkatkan efisiensi pelayanan, dan yang terakhir menurunkan waktu pelayanan. Dan ukurannya itu ada pertama langsung berhasil dari meningkatnya kualitas pelayanan, yang kedua tren biaya, yang ketiga output atau input, yang terakhir yaitu waktu siklus dari menurunkan waktu pelayanan. Nah, di sini ada menghitung biaya konversi aktual per unit. Yang pertama itu di sini tabel ini hitung biaya standar per menitnya itu jadi rumusnya itu biaya standar per menit sama dengan total biaya konversi tahunan dibagi sama total menit produktif tersedia. Jadi $1.600.000 dibagi sama 4.000 menit itu hasilnya $4 per menit. Nah, yang kedua itu hitung waktu siklus aktual menit per unitnya. Itu rumusnya waktu siklus aktual sama dengan 60 menit dibagi velositas aktual unit per jamnya. Jadi 60 menit dibagi 10 menit yaitu 6 menit per unit. Terus langkah ketiga yaitu hitung biaya konversi aktual per unit, yaitu biaya konversi aktual rumusnya biaya standar per menit dikali waktu siklus aktual, yaitu $4 per menit dikali sama 6 menit per unit, hasilnya itu $24 per unit. Terus untuk menghitung waktu siklus teoretis menit per unit itu yang pertama itu waktu siklus teoretisnya rumusnya itu 60 menit dibagi sama velositasnya itu unit per jam, jadi 60 menit dibagi 12 unit itu hasilnya 5 menit per unit. Terus untuk langkah keduanya biaya konversi teoretis per unitnya itu biaya standar per menit dikali sama waktu siklus teoretis itu $4 per menit dikali sama 5 menit per unit. Hasilnya itu $20 per unit. Jadi dalam kondisi ini tuh biaya untuk mengkonversi bahan bakunya menjadi 1 unit produk yang harusnya hanya $20. Dan yang terakhir itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan itu adalah sumber kemampuan yang memungkinkan penyelesaian atau pencapaian tujuan 3 perspektif lainnya. Yang di dalam tabel ini yaitu ada perspektif peningkatan kemampuan karyawan, yaitu ukurannya itu tingkat kepuasan karyawan, yaitu maksudnya itu mengukur tingkat kebahagiaan sama kepuasan karyawan terhadap lingkungan kerjanya. Terus lalu yang kedua itu persentase pergantian karyawan, yaitu menunjukkan tingkat retensi karyawan dan stabilitas tenaga kerja dalam perusahaannya. Lalu ada produktivitas karyawan,
yang mengukur efisiensi karyawan dalam menghasilkan output, contohnya pendapatan per karyawan. Lalu ada jumlah jam pelatihan, yaitu yang menunjukkan investasi organisasi dalam pengembangan kompetensi dan keterampilan karyawan. Dan yang terakhir, itu ada rasio strategis cakupan pekerjaan yang mengukur sejauh mana posisi telah terisi oleh karyawan dengan kualifikasi yang sesuai. Yang kedua, itu tujuannya peningkatan motivasi dan pelibatan, yang dimana ukurannya itu yang pertama, saran per karyawan, yaitu mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam memberikan ide perbaikannya. Yang kedua, saran per karyawan yang dilaksanakan, jadi menunjukkan kualitas partisipasi karyawan ini dan komitmen perusahaan terhadap masukan mereka. Tujuan yang terakhir itu ada peningkatan kemampuan sistem informasi yang ukurannya itu ada persentase proses dengan kemampuan real-time feedback yang dimana mengukur ketersediaan sistem informasi yang memberikan umpan balik instan untuk memperbaiki proses. Yang kedua, ukurannya itu presentasi karyawan dengan akses informasi pelanggan dan produk yang dimana menunjukkan sejauh mana karyawan ini memiliki akses data yang diperlukan untuk melayani pelanggan secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.